Selamat berjumpa kembali sahabat podcast RRI Manowari. Senang sekali pada kesempatan ini saya hadir menemani Anda dan akan berbagi konten. Dan konten kali ini yaitu kita bercerita tentang kopi yang merupakan tren minuman di kalangan masyarakat Papua Barat dan Indonesia pada umumnya. Di sini saya akan bicara tentang kopi Anggi, yaitu sejenis kopi Arabica yang diproduksi oleh kelompok tani dan dipopulerkan oleh Ibu Yunita Horen bersama suaminya. Nah, seperti apa mengelola kopi Anggi ini sehingga dapat kita minum, kita dapat nikmati kesegarannya. Berikut penuturan Ibu Yunita Horen. Baik, kopi ini memang dari awal kopinya di Kabupaten Pegunungan Arfak sudah ada saat dari misionaris yang membawa Injil untuk masuk di Kabupaten Pegunungan Arfak secara khususnya di distrik Songhai ya, dan memang kopinya sudah ada, namun petani mereka belum memahami tujuan dan manfaatnya dari kopi ini. Sehingga saat tahun 2019 suami saya Bartoiden dia tanam kopi sehingga sampai tahun 2020 bekerja sama dengan RSM dari Bentara Papua, mereka yang mengarahkan sehingga tanam kopi di Kabupaten Pegunungan Arfak secara khususnya di Kampung Udo Hotma. Sehingga Bentara RSM Papua ini mereka mendorong untuk mengarahkan kopi ini dan manfaat dari kopi hingga penjualan. Dan saat ini kopi ini berusia 4 tahun. Kopi Arabica disebut kopi Arabica Anggi. Kopi sudah, dan Bapak Barto ini ya dia mengolah kopi dari budidaya persemaian, penanaman dan pemanenan, dan saat ini Bapak punya gedung sudah ada ini langsung untuk secara ini dan langsung sudah jadi. Ya, jadi kopi ini bukan saja hanya di Kabupaten Pegunungan Arfak dan juga di Provinsi Papua Barat, tapi kopi ini sudah keluar, sudah sampai di Jepang, Bapak. Sudah mendunia. Iya, sudah mendunia, Bapak. Baik. Nah, kalau boleh tahu Ibu, nama organisasi yang Bapak pimpin, mungkin Ibu bisa bercerita. Iya, di sini kami punya bentuk kelompok tani, dan kelompok ini disebut kelompok Tunas Muda Harapan Udo Hotma. Dan RSM Bentara Papua ini mereka hanya mendorong dan mengarahkan. Dan yang mengolah ini Bapak Barto sendiri yang sudah mengolah kopi ini, Bapak. Nah, selama dalam perjalanan budidaya tanaman kopi ini, Ibu pun juga mengalami kendala. Iya, kendala yang kami alami saat ini karena kopi ini sudah 4 tahun dan Bapak sudah koordinasi ini punya sudah beberapa kelompok. Ya, bukan hanya di Kampung Udo Hotma, tapi sudah di Kabupaten Pegunungan Arfak ini Bapak sudah mendorong beberapa petani kelompok sudah beberapa, sehingga yang kendala yang Bapak alami adalah mungkin biaya untuk beli bibit dari petani, karena memang sudah beberapa petani yang sudah panen. Dan transportasi yang menjadi kendala juga transportasi. Karena Bapak Barto ini dia menjadi ketua. Jadi banyak petani yang membutuhkan bibit, dan yang menjadi kendala adalah untuk transportasi, untuk harus mendorong petani yang lain untuk harus turun ke lapangan. Baik. Kemudian untuk selama ini Bu, di dalam mengatasi kendala apa yang sudah dilakukan oleh Bapak? Iya, yang mengatasi adalah mungkin dia berjalan dengan apa yang ada pada dia, seperti biaya untuk membeli bibit dari petani. Ya, mungkin dia hanya berusaha dengan apa yang ada pada dia. Untuk mengontrol, dia kontrol ke petani pun dia pakai dia punya transportasi yang ada. Nah, kemudian harapan dari Ibu ataupun dari Pak sendiri untuk dukungan dari pemerintah daerah atau pemerintah provinsi Papua seperti apa itu? Iya, harapannya ke depan yang terutama harapannya dari pemerintah daerah yang harus jadi prioritas utama. Dan pemerintah dari provinsi pasti mereka mendukung. Yang harapan pertama harus pemerintah daerah supaya mendukung petani yang sudah ada,
supaya mendukung mereka dengan kekurangan, mungkin kendala-kendala yang mereka alami, supaya kedepannya kopi ini bukan hanya di Provinsi Papua Barat, tapi dia terus untuk harus berkembang untuk menunjang petani di Kabupaten Pegunungan Arfak. Nah, sudah berapa komunitas petani Bu atau kelompok tani yang kira-kira sepengetahuan Ibu yang sudah bekerja sama dengan organisasi yang Bapak ataupun Ibu pimpin? Iya, mungkin petani yang berapa petani kelompok yang Bapak sudah bagikan bibit kopi ini kepada mereka, mungkin sudah lebih dari 20 kelompok yang Bapak sudah pimpin Bapak. Nah, kalau boleh tahu, ini bibitnya awal mula dari mana? Iya, awal mula mereka bekerja sama dengan Bentara RSM Bentara Papua ini. Bibitnya kadang mereka beli dari di luar juga Bapak. Oh, dari di luar? Iya, baru persemayannya kami persemayan sendiri di sini. Bibitnya kami datangkan dari luar. Nah, kemudian apakah ada kemungkinan agar bibit bisa dibudidayakan atau diperoleh dari Anggi ini atau Kabupaten Pegunungan Arfak ini? Kemudian apa yang bisa dilakukan? Saat ini sudah belajar untuk memilih bibit dari Kabupaten Pegunungan Arfak ini sendiri. Ya, proses ini saat ini sudah mereka berjalan untuk memilih benih yang harus benar-benar dimanfaat atau benih yang harus digunakan seperti begitu Bapak. Saat ini di Kabupaten Pegunungan Arfak dan di sini sudah mulai kemarin sudah memilih beberapa benih untuk kirim, tapi masih dalam proses, dan saat ini lagi untuk mereka harus berjalan untuk tidak beli benih dari luar, tapi memilih benih yang ada di sini seperti itu. Kalau bisa diceritakan Ibu, benih apa yang kira-kira sebagai ciri-cirinya bahwa benih ini merupakan benih unggul kopi? Iya, benih yang mereka melihat daripada benih yang unggul untuk harus tanam. Iya, karena kopi yang ini barusan 4 tahun mungkin seperti begitu. Jadi harus lihat benih juga, dia punya benih ini yang baik, dia punya bijinya yang harus 2 dan harus sortir baik-baik dulu untuk Bapak seperti begitu. Bijinya yang harus 2 seperti apa? Iya, bijinya yang harus baik. Dia punya. Oh iya. Iya. Jadi punya seperti? Iya, seperti begini yang. Oh iya. Baru mereka lihat. Itu warnanya apa Bu? Kan dia punya alatnya juga ada seperti Bapak. Ini tidak hanya dipilih, tapi dia punya alatnya untuk disortir lagi. Oke. Ya, jemur kasih ini baru harus dipilih. Ya, kira-kira produksi dari kopi ini misalnya dikalkulasi 1 hektar kebun misalnya ditanam kopi, kira-kira panennya berapa Ibu? Kalau kopi di sini kayak penanaman sudah 2 tahun. Usia 2 tahun lebih itu sudah mulai penanaman Bapak. Oh gitu? Iya. Umurnya berapa Ibu? 2 tahun. Oh 2 tahun? Sudah berbuah, sudah bisa dipanen? Iya, sudah bisa berpanen. Oh iya. Jadi dia punya panennya itu tidak, dia sudah berbuah seperti ini, tidak per bulan, tapi setiap minggu. Setiap minggu? Iya. Wih, luar biasa. Minggu, iya Bapak. Iya. Nah kemudian pemasaran sejauh mana ini, di mana saja Bu untuk pemasaran kopinya setelah panen ini? Iya, kadang pemasaran sudah ke Jakarta, di luar negeri sudah ke Jepang juga Bapak. Oh iya. Baik, terima kasih. Nah ini yang terakhir Bu, harapan apa kepada para kelompok tani atau petani yang ingin kerjasama di tempat yayasan yang Bapak suami Ibu pimpin agar pemberdayaan petani ini bisa berjalan mulus Ibu? Iya, harapan kami dukungan dari Bentara dan juga pemerintah daerah untuk kita bekerja sama melihat potensi yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak. Secara khusus sih saat ini potensi adalah pertanian, petani kopi. Iya, untuk menunjang petani, untuk mereka punya kendala apapun yang alami, supaya ke depannya bisa serius untuk harus melihat ke petani lagi seperti begitu. Nah ini kalau boleh tahu itu per kilonya berapa kalau dijual? Saat ini kalau dari sini kadang per kilo 80 sampai 100 per kilo. Oh iya. Oke. Sahabat podcast RRI Manowari, demikian tadi cerita dari Ibu Yunita Horen tentang perjalanan lika-liku mengenai mengelola atau memproduksi kopi Anggi. Dan jangan lupa Anda bisa like, komen, dan subscribe untuk
dapat terus menyimak konten-konten podcast dari RRI Manowari berikutnya. Sampai jumpa.